Pada kegiatan demonstrasi kontekstual kali ini, saya berkelompok bertiga bersama Ibu Nurul Fitriani dan Ibu Salma. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sumbawa Barat, akan bergantian memerankan sebagai observer, kemudian sebagai coach, dan sebagai coachee. Pada kesempatan ini, saya Rahmi Arianti sebagai observer, Ibu Nurul Fitriani sebagai coach, dan Ibu Salma sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu Nurul? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bagaimana perasaannya hari ini? Saya merasa tegang dan dagdikduk Bu Guru. Coba sekarang ambil nafas yang panjang dulu. Kemudian keluarkan perlahan aja. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah sekarang lebih lega Bu Guru. Oke, alhamdulillah. Hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan Ibu Salma ya. Saya Bu Guru. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan dulu. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching hari ini, Bu? Saya telah menyiapkan alur tirta yang disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu Guru. Oke, bagus. Jadi coaching ini coach dan coachee nanti akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu ketahui sebelumnya ya. Kemudian Ibu sudah menyiapkan tadi pertanyaan dengan alur tirta, dengan rasa. Jangan lupa kompetensi coaching serta bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu nanti sebagai coach. Untuk coaching kali ini Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Bu Guru, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif dan memiliki kesadaran penuh nanti ketika bertemu coachee-nya Bu Guru. Oke, jadi ada 3 ya kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yaitu tadi pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif, dan presence atau hadir sepenuhnya. Kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Bu, secara spesifik nih yang saya ingin kembangkan adalah pertanyaan berbobot, Bu. Karena dengan pertanyaan yang berbobot, saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki beliau, sehingga beliau dapat menentukan jawaban atas permasalahannya sendiri. Oke, baik, luar biasa sekali. Indikator dan ketercapaian bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee ini bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi serta solusi dalam permasalahannya. Baik Ibu. Jadi tujuan Ibu luar biasa. Tetap semangat Ibu. Semoga yang diharapkan dapat tercapai ya. Untuk praobservasi sudah kita laksanakan. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching bersama dengan Ibu Salma. Terima kasih Bu. Sama-sama. Semangat ya Ibu ya. Siap, tetap semangat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru, kita kemarin sudah janjian ya. Nah, ada apa nih Bu? Apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya mau sedikit curhat Bu. Boleh. Nah, perasaan Ibu hari ini seperti apa? Alhamdulillah sedikit tenang, tapi ada kegalauan yang saya rasakan. Oh, alhamdulillah kalau Ibu dalam posisi tenang.
Jadi, tadi Ibu mengungkapkan adanya kegalauan. Nah, apa yang menyebabkan Ibu galau dan apa yang ingin Ibu ceritakan? Jadi begini Bu, saya akan melakukan pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi di kelas. Saya ingin mendapatkan pencerahan dan penguatan agar saya tidak ragu dan galau dalam penerapan pendekatan diferensiasi itu. Baik, Bu. Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi ya. Sebelum mengobrol lebih jauh, apa nih yang Ibu inginkan dari percakapan atau obrolan kita ini? Saya ingin mendapatkan sedikit gambaran, Bu, terkait pembelajaran dengan menggunakan pendekatan diferensiasi proses di kelas. Terutama saya ini di kelas rendah, yaitu di kelas 3. Baik. Ibu ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran diferensiasi proses ya di kelas rendah. Seperti Ibu. Nah, kira-kira situasi pembelajaran diferensiasi seperti apa yang telah Ibu lakukan? Sebenarnya beberapa kali saya pernah melakukan pembelajaran diferensiasi produk, yaitu dengan meminta siswa membuat sesuatu. Kalau kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses. Selain itu, saya juga telah melakukan sebelumnya saya telah melakukan asesmen diagnostik, mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajar mereka, yaitu visual, auditori, dan kinestetik, serta menanyakan kepada murid kesukaan dan minat belajar mereka. Baik, Ibu telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Salah satunya mengelompokkan gaya belajar mereka. Nah, dari ketiga kelompok tersebut, yaitu kelompok visual, auditori, kinestetik, kelompok mana yang paling banyak, Bu Guru? Dari hasil kemarin sih, dari ketiga kelompok gaya belajar tersebut hampir sama banyak, Bu. Oh, baik. Berarti ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyak. Kiranya pilihan apa yang Ibu miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi, dan apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran diferensiasi proses itu terwujud? Saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan minat belajar siswa saya. Dan pilihan yang saya miliki mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan media seperti audio visual dan LKPD. Seperti kelompok gaya belajar terus saya juga akan membuat kelompok gaya belajar visual. Saya akan menyampaikan materi melalui gambar. Untuk kelompok audio, saya akan menampilkan suara. Dan kelompok kinestetik, saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah saya tentukan. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran diferensiasi dilakukan dengan maksimal? Yang akan saya lakukan, saya akan mengevaluasi pembelajaran diferensiasi yang telah dilaksanakan, terus mengajak rekan sejawat untuk memantau saya dalam melakukan pembelajaran diferensiasi. Terus saya juga akan melakukan refleksi kepada murid bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan. Sehingga saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan murid saya. Baik, luar biasa Ibu. Dengan evaluasi dan refleksi, Ibu akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran diferensiasi proses. Nah, langkah awal apa yang akan direncanakan Ibu untuk persiapannya? Langkah awal sebagai persiapan, saya akan membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran, terus menentukan media pembelajaran seperti audiovisual, dan meminta murid untuk membawa alat dan bahan karena nanti adanya praktek oleh murid. Nah, kiranya kapan akan Ibu lakukan pembelajaran yang mengandung diferensiasi proses tersebut, Bu? Insya Allah minggu depan, karena saya harus mempersiapkan dan melakukan perbincangan dengan rekan sejawat serta kepala sekolah saya terlebih dahulu. Baik, Bu. Sekarang bagaimana perasaannya Ibu? Alhamdulillah saya merasa lebih
tenang, lebih tercerahkan mengenai apa yang harus saya lakukan. Kesimpulannya, saya itu sekarang sudah mendapat gambaran dan keyakinan terkait solusi dari kegalauan yang saya hadapi. Sekarang saya lebih bersemangat dan ingin segera mencobanya di kelas. Terima kasih Bu Nurul. Dengan adanya obrolan santai ini, rasa galau saya terobati. Sama-sama Bu Guru. Alhamdulillah ya, Ibu menemukan solusi dengan potensi dan kompetensi Ibu sendiri. Tetap semangat dan insya Allah kita bisa Bu ya. Terima kasih Bu. Nanti kita ngobrol lagi ya. Baik Ibu, saya akan menantikan obrolan selanjutnya. Mohon pamit ya Bu. Ya, nanti kita jadwalkan lagi ya pertemuan selanjutnya. Siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Nurul, luar biasa sekali dengan praktek coaching yang telah Ibu lakukan tadi dengan Ibu sebagai coach ya. Yang saya amati tadi sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang Ibu di awal telah kita obrolkan tadi. Nah, ada beberapa yang ingin saya tanyakan Ibu. Apa yang sudah dilakukan pada saat dilakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator tadi yang kita bicarakan, Ibu Nurul? Baik Bu, berdasarkan catatan saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Coach sudah mengungkapkan kegalauannya dan mencari solusi serta rencana yang akan dilakukannya. Coach juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensinya. Ya, tadi saya juga mengamatinya sih Ibu ya, dan saya mohon izin untuk menyampaikannya ya. Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coach tadi tergali sendiri ya, dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana solusinya, dan permasalahan itu didapatkan permasalahan itu dari coach dan didapatkan pula ternyata ada solusinya dari coach itu sendiri ya. Waktu aksi nyatanya ada juga dia sebutkan kapan dan siapa yang akan membantu, apa saja juga yang sudah mau dipersiapkan oleh coach, dan tindak lanjut serta komitmen yang akan dipersiapkan oleh coach. Luar biasa, Ibu sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang tadi kita harapkan ya. Saya Bu. Dari ketiga kompetensi seorang coach ke depannya akan mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira Bu Nurul? Sama Bu Guru, saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot dengan eksploratif lagi. Karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan tergali lagi potensi-potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh rekan yang nanti atau coachingnya Bu. Ya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan supervisi ini, Bu? Alhamdulillah Bu ya, dengan adanya supervisi ini hati saya merasa tenang dan bahagia karena mendapatkan ilmu baru lagi Bu Guru. Ya, alhamdulillah saya juga ikut senang dengan perasaan yang dirasakan oleh Ibu Nurul ya. Terima kasih Bu Nurul atas berbagi obrolan dan diskusinya. Lain kali kita akan berdiskusi seperti ini tentunya dengan topik yang lebih bervariasi lagi. Selalu semangat dan terus tingkatkan kompetensi coaching itu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama Ibu Nurul.